振られちゃったわね。分かってはいたけど、泣きそうだわ。Halo semuanya, nama gue Mimin Subaru. Seharusnya sih minggu ini Pulau Iwahime, tapi ya atas permintaan teman-teman, akhirnya gue mau tuntasin dulu Otome Domain. Langsung aja deh. Rekap prolognya, Minato seorang cowok berkelas cewek yang terpaksa bersekolah di sekolah khusus perempuan karena ia berperan sebagai pelayan dari tuan putri bernama Kazali. Berbagai event dan masalah terjadi dan berpuncak pada keputusan Minato untuk pergi dari sekolah itu. Ia merasa tidak pantas di sekolah itu karena jenis kelaminnya adalah laki-laki. Ya, langsung aja. Langsung ke rute Yuzu. Di rute ini Yuzu menangani Minato dan tak disangka si Yuzu menyadari identitas Minato sebagai laki-laki. Tapi meski begitu, Yuzu tidak memandang Minato sebagai orang berbeda. Yuzu menganggap Minato adalah Minato dan mengatakan kalau ia pantas bersekolah di sana. Singkat saja, di pagi hari tercium bau yang tidak sedap. Minato, Hinata, Kazali sadar asal bau itu dari dapur. Mereka menutup hidung, tetapi kepala mereka masih pusing. Ternyata itu adalah Yuzu yang memasak. Semua orang tahu bahwa makanan Yuzu sangatlah buruk. Miyu sang teman kelas khawatir akhirnya meminta Minato untuk memberikan pelatihan khusus pada Yuzu. Kazali juga setuju karena ia khawatir dengan masa depan Yuzu yang tidak bisa memasak dan tidak disiplin dalam membersihkan barangnya. Tetapi Yuzu mengecewakan Minato. Saat Minato menyuruh Yuzu untuk dia mengawasi api, tanpa sepengetahuannya, Yuzu menambahkan bahan lain yang membuat makanannya hanya terlihat enak di luar dan mematikan dari dalam. Kazali dan Hinata muntah-muntah. Minato merasa tak berdaya dan memarahinya dengan keras. 二度とキッチンには入らないでください。いいですか？金輪際。二度とですよ。でも、あの嫁修行は。もう知りません。 Yuzu pun masuk ke kamarnya. Dadanya serasa sakit. Ini adalah pertama kalinya Yuzu melihat Minato semarah itu. それに、すごく目が冷たくて。絶対怒ってます。本気で怒ってます。嫌われたかも。 Kebayang-bayang itu dada Yuzu terasa terusuk. Tangisnya tak terbendung dan ia melihat sekitar kamarnya yang berantakan. いつもどうして片付けられないんですか？いい加減にしてください。こんな部屋を見られたらまずいです。 Tak ingin Minato membencinya, Yuzu segera berdiri dan membereskannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia tidak tahu mana dan di mana ia harus meletakkannya. Kebingungan, ia hanya bisa menginjak pakaiannya hingga tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Tanpa pikir panjang, ia mengambil semua yang berantakan dan memasukkannya dalam satu tempat, tapi ia malah terjatuh. Minato yang merasa khawatir langsung segera masuk dan di sana ia melihat Yuzu menangis dengan keras. Yuzu tak ingin Minato membencinya. Setiap kali memikirkannya, hatinya selalu sakit. Minato mendekatinya, tetapi Yuzu tak ingin Minato melihat dirinya yang menyedihkan. Minato mendekat ke arah Yuzu dan membantunya berdiri. ゆずさんは今の自分が恥ずかしいって思ったんですよね。だったらそのままでもいいんですか？変わりたいって思わないんですか？ Tidak ada mata kebencian pada Minato. Masa aman, ia memegang itu dan berjanji sekali lagi kalau ia akan berjuang. Hari-hari terus berlanjut, banyak hal buruk terjadi dan banyak juga hal baik terjadi. Lalu di sore hari ketika hanya ada Yuzu dan Minato, suasana sedikit berbeda. Yuzu memulai pembicaraan tentang seberapa besarnya rasa terima kasihnya kepada Minato. Dan bukan cuma itu saja, Yuzu menyadari perasaannya juga. Yuzu tahu bahwa Minato bisa melakukan banyak hal yang berbeda darinya. Karena itulah ia juga bingung apa yang harus ia belikan. Setelah memberikan banyak hal, Yuzu pun meminta Minato untuk matanya. Yuzu tak tahu harus bagaimana selain mengatakan apa yang ia pikirkan. 嬉しくて死にそうなんですけど、責任取ってください。責任って？私を恋人にしやがってください。 Singkat saja, Minato menerima pengakuan cinta Yuzu dan akhirnya resmi jadi pacarnya. Sikat lagi, tak sengaja Yuzu menemukan album aneh di kamar Kazali. Album itu penuh dengan foto Minato, hampir semuanya milik Minato. Yuzu pun mulai semakin mengerti, bukan cuma dia saja yang mencintai Minato, tetapi Kazali juga. Yuzu mulai menangis. Ia sadar betul dirinya ini seperti anak kecil. Tanpa memikirkan perasaan Kazali, ia merebut Minato darinya. Masa tak layak, pada akhirnya Kazali memutuskan untuk pulang ke rumah dan menyetujui pernikahan yang dirancang ibunya. Tadinya serasa sakit, tetapi ia yakin rasa sakit ini tak sebesar rasa sakit Kazali. Sebagai sahabatnya, ia tidak mau melakukan hal sekejam itu. Singkat saja, Minato yang menyadari Yuzu akan menikah mengurung dirinya di kamarnya. Kazali tiba-tiba datang dan mengatakan alasan dan kenapa Yuzu mau menikah dengan orang lain. Kazali yakin bahwa Yuzu mengetahui perasaannya pada Minato. Yuzu adalah gadis polos dan cengeng yang menyayangi persahabatan.
ia adalah orang yang lebih memilih terluka daripada sahabatnya. Di sini, Kazari pun mengungkap cintanya pada Minato. 私ね、ひどいのよ。今がチャンスだって思ってるあなたの傷につけ込むわ。大好き。私なら絶対にあなたを悲しませたりしないわ。だからゆずのことなんて忘れて、私と付き合って。あなたを一人ぼっちになんてしない。一生あなたのそばにいる。幸せにしてみせる。湊のことが好きなの。大好きなの。悲しい気持ちも怒ってる気持ちも全部私が受け止めてあげるわ。私とゆずのどっちが好き？私はあなたの一番になりたいの。 Minato sedikit ragu, tetapi dengan paksaan dari Kazari, akhirnya Minato sadar bahwa ia lebih mencari Yuzu daripada Kazari. Kazari yang mendengarnya nangis. Cinta yang ia pendam dari dulu akan berakhir di sini. Meski berusaha terlihat dewasa, air mata tak bisa terbendung. Singkat saja, pada akhirnya Minato dan Kazari datang ke rumah Yuzu dan membatalkan pernikahannya. Rupanya pernikahan itu dirancang oleh ibu Yuzu karena ibunya sadar betul bahwa Yuzu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menjadi istri. Begitu mendengar bahwa Minato berhasil mengurus ilmu rumah tangga, ibu Yuzu pun menyetujui dan akhirnya berakhir dengan gembira. Di akhir, Minato pun membuka identitasnya sebagai laki-laki kepada para penghuni asrama karena ia sudah berstatus sebagai tunangan Yuzu. Tamat. Jujur sebenarnya rute Kazari ini rute yang paling susah kalau disingkat karena banyaknya event yang saya ada tetapi gue skip. Dimulai dari latihan memasak Yuzu, hantu sekolah, penghunit Minato, penangkapan penghunit Minato, hubungan pertama Kazari Sembul, momen persahabatan, cinta segitiga, keputusan berat Kazari ditolak, merebut kembali Yuzu. Tapi di sini gue hapus event hantu sekolah dan penghunit Minato karena takut videonya panjang. Momen-momen Yuzu si cewek ceria puas ini tuh harus dinikmati bener-bener gitu, baru bisa dapet caranya segimana indahnya. Gue nangis banget dah waktu si Kazari ditolak. Kok tuh gak kuat gitu, astaga ya dah. Di rute Kazari gue dapet rasa greget dan bahagia. Apalagi saat si Minato sadar perasaan cintanya, terus ya pakai mix sekolah bos mengakukan cintanya gitu. Aduh itu greget banget sumpah. Lalu di rute Hinata gue dapet rasa kasih sayang dan belajar untuk menjadi diri sendiri. Aduh itu waktu apalagi saat si Hinata kembali lagi menjadi Chunibyo. Waduh saat itu kan si Hinata kan lagi bingung gitu, astaga demi si Minato keluar dari Chunibyo, tapi si Minato memilih untuk si Hinata agar jadi dirinya sendiri gitu. Dan untuk Yuzu gue dapet rasa prihatin dan sedih serta perjuangan seseorang untuk berubah. Perjuangan Yuzu itu benar-benar kelihatan sedih gitu. Apalagi saat dia yakin tahu kalau si Kazari juga mencintainya gitu. Jadi si Yuzu itu kayak mau merebut seseorang gitu, tapi aduh aku gak suka gitu, aku gak mau ngerebut. Dia juga cinta gitu sama si Minato, tapi dia juga gak mau gitu sampai ngerebut cewek orang gitu. Aduh yang bener. Ya sekian dari dulu dan sampai jumpa lagi.